semuanya, kembali lagi bersama Kenny Arizona. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan video gue, selamat menonton ya. Jadi pada video gue kali ini, gue ingin menceritakan tentang kasus pembunuhan mutilasi Rinaldi Harley Wismanu. Rinaldi Harley Wismanu ini merupakan pria yang berusia 32 tahun dan pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan S2 di Tokyo University of Foreign Studies. Dan dia pun bekerja sebagai manajer HRD di perusahaan kontraktor di PT Jaya Obayashi. Keluarga, yaitu adiknya sendiri, terakhir kali bertemu dengan Rinaldi pada tanggal 23 Agustus 2020 saat adiknya sedang main ke Jakarta. Saat adiknya itu bertemu dengan kakaknya, adiknya tidak memiliki firasat apapun yang buruknya mungkin akan terjadi dengan kakaknya. Dan sepengetahuan Arif, kakaknya itu tidak memiliki musuh dengan siapapun. Setelah pertemuan itu, adiknya pun kembali dari Jakarta. Komunikasi pun dilakukan melalui telepon. Namun sejak tanggal 9 September 2020, keluarga telah kehilangan kontak dengan Rinaldi Harley Wismanu. Berdasarkan laporan yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 12 September 2020 dengan nomor laporan B-426-9-YAN 2.4-2020-SPKTPMJ, pria tersebut memiliki ciri-ciri berkulit putih, berhidung mancung, dan berambut hitam bergelombang. Selain itu, tinggi pria tersebut adalah 170 cm dengan postur tubuh gemuk ideal. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa terdapat sesosok mayat lelaki yang telah dimutilasi di Tower Ebony lantai 16 apartemen Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dan korban tersebut adalah Rinaldi Harley Wismanu. Jenazah dimutilasi dalam koper yang telah dibungkus. Potongan anggota tubuh dimasukkan ke dalam kantong kresek, dan kantong kresek itu dimasukkan dalam koper. Korban terakhir kali dapat dilacak di apartemen Tamasari, Semanggi, dan di kantornya, yaitu di Pancoran, Jakarta Selatan. Kanit Reskrim Polsek Pancoran Ibtu Supardi mengatakan bahwa meskipun jenazah ditemukan di apartemen Kalibata City, korban diduga dieksekusi di tempat lain. Polisi pun sudah melakukan olah TKP dan saksi pun sudah dimintai keterangan. Polda Metro Jaya telah memiliki identitas tersangka pelaku pembunuhan seorang pria yang ditemukan mayatnya di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Pembunuhan ini diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang dan diantaranya terdapat perempuan. Pada akhirnya, terduga pelaku pembunuhan Rinaldi ini telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya Depok di Depok, Jawa Barat. Dan pelaku ini ditahan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kompas.com, ternyata pelaku pembunuhan ini merupakan pasangan kekasih yang berinisial DAF 26 tahun dan LAS 27 tahun. Pasangan ini membunuh Rinaldi di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2020. Jadi ternyata Rinaldi ini berkenal dengan LAS melalui online dating, yaitu Tinder. Dan keduanya pun menyetujui bahwa mereka akan bertemu di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2020. Jadi si DAF yang berusia 26 tahun ini sudah masuk ke dalam apartemennya dan bersembunyi di kamar mandi. Nah, si LAS dan Rinaldi berbincang-bincang, dan di saat itulah korban dibunuh. Jadi motif pembunuhan ini sebenarnya karena harta. LAS mengetahui bahwa korban memiliki finansial yang berkecukupan atau merupakan orang yang berada, dan LAS ini ingin menguasainya, sehingga LAS ngajak si DAF. Pembunuhan ini dilakukan oleh DAF dengan cara memukul kepala korban dengan batu bata sebanyak 3 kali dan menusuk dengan pisau sebanyak 7 kali hingga korban tewas. DAF dan LAS bingung bagaimana cara mereka membawa mayat korban secara utuh, sehingga mereka memutuskan untuk membeli golok dan gergaji untuk memotong bagian tubuhnya sebanyak 17 bagian. Lalu potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek, dan kantong kresek tersebut dimasukkan ke dalam koper. Pelaku pun berusaha menghilangkan barang bukti, yaitu berupa bercak darah di tembok dan di spray kasur, dengan cara mengecat kembali temboknya, dan juga membeli spray baru. Pelaku menguras harta korban sebanyak 97 juta dari ATM korban karena LAS mengetahui PIN korban. Dan uang itu pun digunakan untuk membeli 11,5 gram emas, 2 laptop, 1 handphone, perhiasan, jam tangan, dan motor NMAX. Selain itu juga digunakan untuk menyewa rumah di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, yang akan digunakan untuk mengubur jenazah korban. Namun sebelum jenazah berhasil dikubur, polisi berhasil menangkap pelaku. Kedua pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penerapan pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau seumur hidup, atau pasal 338 KUHP dan 365 KUHP. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Gue gak habis pikir sih ada orang yang tega ngebunuh orang lain dengan cara dimutilasi, dan tujuannya demi harta lagi. Mereka nggak mikir panjang apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan kalau misalkan membunuh orang lain.
Kan toh uang yang mereka curi itu pun kalau di penjara ya duitnya nggak bisa dipakai juga gitu loh. Kalian juga bisa tulis di komen di bawah ini ya tentang pendapat kalian gimana tentang kasus ini. Sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kalian bisa subscribe dengan cara menekan tombol yang ada di sebelah kiri layar ini ya. Bye-bye.